Shalom Jemaat GKI Klasik Solo dimanapun saat ini saudara berada. Senang berjumpa dengan saudara di dalam program Bina Iman GKI Klasik Solo. Tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Mei 2025. Mari saudaraku, kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengungkapkan rasa syukur kami oleh karena cinta kasih Tuhan yang terus hadir dan menghangatkan setiap hidup kami. Biarlah kasih Tuhan terus menuntun setiap kami untuk kami boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu Bapa, bersamalah dengan kami supaya setiap kami boleh benar-benar menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan syukur kami naikkan hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah menarik yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kisah ini terjadi di sebuah sekolah, di mana ada seorang anak yang tidak memiliki gawai seperti rekan-rekan lainnya. Nampaknya smartphone tadi adalah milik dari orang tuanya. Dengan kemampuan yang terbatas, tidak begitu canggih, anak ini mencoba untuk terus menggunakannya. Ya, meskipun dia harus kesulitan ketika mungkin mengerjakan tidak secepat dengan teman-teman yang lainnya. Nah, kisah unik ini diawali ketika para teman-temannya menyaksikan apa yang dialami oleh salah satu temannya ini. Ya, hingga akhirnya para teman-teman lainnya mencoba untuk mengumpulkan sebagian uang saku mereka sehingga terkumpul uang dengan jumlah yang cukup, sehingga kemudian mereka ingin memberikan sebuah kejutan pada saat temannya ulang tahun. Mereka memberikan sebuah smartphone yang dapat digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Nah, ketika hari ulang tahun itu tiba, sang teman yang memiliki HP terbatas ini mendapatkan kejutan dengan diberikan smartphone yang baru. Ia menangis sebagai wujud rasa kaget gitu ya. Kenapa kok kemudian dia mendapatkan tindakan kasih yang luar biasa. Dan kedua, tangisan itu juga sebagai rasa ungkapan syukur karena ia mendapatkan kebaikan hati dari banyak orang. Nah, yang membuat kisah ini menjadi begitu hangat adalah ketika kita melihat siapa yang memberi, yaitu adalah anak-anak yang masih sangat belia, yang menjadi generasi yang seringkali kita anggap bahwa mereka tidak bisa berempati, mereka tidak bisa memperhatikan sesamanya. Namun kisah kecil ini memperlihatkan bahwa sejatinya mereka menempatkan diri dengan baik dan menjadi berkat. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh jemaat-jemaat Kristen di dalam kondisi yang tidak mudah. Mari bersama kita membacanya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-29 sampai dengan 30 yang berbunyi demikian. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dengan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam pembacaan ini menggambarkan tentang apa yang dilakukan oleh jemaat di Antiokhia ketika mereka mendengarkan sebuah nubuatan yang diberikan oleh nabi bernama Agabus tentang sebuah kelaparan besar dan bencana yang akan terjadi dan dialami oleh rekan-rekan atau jemaat di Yudea. Nah, ketika mereka mendengarkan bahwa akan ada sebuah kelaparan besar, ya, yang terjadi adalah jemaat di Antiokhia tidak menunggu sampai dengan bencana itu datang. Mereka kemudian bergegas menyatukan apa yang mereka bisa lakukan. Mereka bertindak lebih dulu gitu ya. Yang luar biasa lagi, mereka tidak berpikir tentang diri mereka sendiri untuk mencukupkan. Oh, bagaimana ya nanti dengan saya? Karena memang jemaat di Antiokhia ini adalah jemaat yang secara ekonomi mereka punya kemampuan yang cukup, sehingga mereka memberikan yang terbaik ya. Hingga pada akhirnya mereka kemudian memberikan berkat itu dan mengirimkannya kepada saudara di Yudea. Ya, bahkan dikatakan di bagian ini mereka juga mengirimkan lewat para penatua, yaitu adalah Barnabas dan juga Saulus.
Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam bagian inilah kemudian kita bisa belajar tentang makna kasih yang sejati. Kasih yang tidak pernah mengenal batas, wilayah, suku, ataupun berbagai macam perbedaan. Kasih itu selalu bergerak karena dorongan dari Roh Kudus dan sangat nyata memampukan kita untuk bertindak secara tepat. Bahkan juga dikatakan memberi dengan kemampuan kita masing-masing. Tuhan Allah tidak pernah memaksa kita untuk memberi dari apa yang tidak kita miliki, tetapi Ia adalah Allah yang meminta setiap kita menolong orang lain lewat setiap kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, firman ini juga berbicara kepada kita di tengah zaman yang tidak mudah ini, di tengah berbagai macam kondisi ataupun krisis yang saat ini kita alami, di tengah kondisi yang tak mudah ini. Mari bersama-sama kita bertanya dan merefleksikan apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kita bukan orang yang berkelimangan harta. Mungkin kita bukan orang yang memiliki jabatan tertentu. Mungkin kita hanya orang-orang yang biasa, yang sederhana. Tapi renungan ini mengajak setiap kita untuk bersama-sama melihat bahwa kita diajak Tuhan untuk memberi dari apa yang tidak kita miliki. Tetapi Tuhan justru mengundang setiap kita untuk memberi menurut kemampuan kita. Apapun yang kita miliki, entah kemampuan kita, entah tenaga kita, pikiran kita, harta kita, atau apapun itu, mari bersama kita memberikan yang terbaik untuk sesama kita. Sebab setiap apa yang kita miliki bukanlah milik kita, tetapi itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Maka mari kita pergunakan setiap pemberian Tuhan itu untuk menolong sesama kita. Setiap kita digerakkan oleh kasih Allah untuk menjadi penolong bagi sesama kita. Biarlah permenungan ini boleh menghangatkan dan juga mengingatkan kita untuk selalu berjuang kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Mari kita menutup permenungan ini di dalam doa kembali kepada Bapa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur Tuhan ingatkan kami di tengah segala keterbatasan yang kami miliki. Kami tahu bahwa Tuhan mengundang kami untuk kami boleh melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Maka mampukan kami dan juga berkatilah kami supaya kami terus dimampukan untuk menjadi penolong bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Di dalam nama-Mu kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah Bina Iman GKI Klasik Solo pada hari ini. Selamat menjalani kehidupan di dalam kasih Allah. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan Allah. Kasih Tuhan kiranya terus menyertai setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.